Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo Sobat Dedi, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi dalam episode Bongkar Buku. Kali ini seperti yang kemarin sebelumnya saya janjikan bahwa kebetulan pas hari ini kita akan membahas buku-buku mengenai plumbing ya. Ada dua episode ini plumbing karena bukunya cukup banyak tapi semuanya mirip. Baik, kita bagi dua saja ya. Nah, tapi untuk yang pertama ini kebetulan pada saat saya melakukan monolog ini, kebetulan saya menerima berita duka cita dari sahabat saya, juga mentor saya, teman saya berdiskusi mengenai baik plumbing maupun tata udara. Beliau adalah Bapak Sofyan Nurbambang ya, atau panggilan akrab saya itu Mas Pinky ya. Yang saya sampaikan juga beliau lah sebetulnya yang membawa saya ke SGU untuk menjadi dosen pengganti beliau ya. Beliau wafat hari Jumat ya, hari Jumat, hari yang baik ya. Ya usianya cukup lebih tua dari saya, mungkin 80 lebih ya, 80 lebih, dan beliau pas sekali tahun ini beliau menjadi life member ASRE ya. Beliau sayang sekali beliau tidak menikmati benefit daripada life member ASRE ya. Nah, kebetulan beliau pada saat dulu ya, kira-kira 10-20 tahun yang lalu, beliau juga menerbitkan buku plumbing ya. Jadi saya akan lihatkan bukunya, ini adalah ini ya. Ini bukunya plumbing yang dikarang oleh beliau ya. Oke, ini bukunya. Nah, ini karya Pak Sofyan ya, Anda lihat nih. Pak Sofyan bersama rekannya, Bapak saya masih di Landmark ya, berarti udah hampir 20 tahun lalu, 30 tahun mungkin ya. Tahun 85 ya, 90-an ya. Saya masih di Landmark, ini bukunya ya. Kalau kita lihat buku beliau. Nah, ini pemilihan dan perancangan sistem plumbing ya, Pak Sofyan Nurbambang. Kita lihat ya, Pak M. Sofyan Nurbambang atau panggilannya Pak Pinky, dosen ITB, Direktur Utama Enkona waktu itu beliau ya, dan Takyo Morimu Mura ya. Ini bukunya sangat banyak, saya belajar dari buku ini dan saya sering berdiskusi ya. Ini adalah buku-bukunya. Nah, nanti kita bahas juga, saya compare dengan buku yang bahasa Inggris ya, yang saya punya, jadi saya cocok-cocokin ya. Ternyata emang sama, dan saya sering mengambil apa yang diterjemahkan di sana, saya ambil juga dari buku Mas Pinky ini ya. Ini sebetulnya sangat baik ya, ini di tahun berapa ya diterbitkan, mungkin sekarang juga masih ada. Penerbitnya itu adalah Paramita ya, Pradinya Paramita. Itu
tahun berapa nih? Kemana ya? Ini 1986 malah ya diterbitkan ya. Oke, 1984 ya. Nah, pengantarnya. Oke, jadi ini banyak ya. Saya lihat nih bukunya sangat bagus untuk perencanaan dan pemeliharaan sistem ya. Jadi saya juga sering compare. Ini ada ya tabel-tabelnya. Ya. Sangat mudah dipelajari ya. Aduh. Oke, nah ini lihat ya buku-bukunya beliau. Saya sangat berduka beliau telah mendahului kita dan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal dan ibadahnya. Selamat jalan Pak Pinky, ini saya tandain sistem sambungan pipa. Saya biru-biruin ya. Nah, ini buku-bukunya Pak Sofyan Nurbambang. Ini ada tabel-tabelnya, kerugian tekanan akibat gesekan, ini juga ada di inilah saya tandain ya, saya marking yang saya baca dan saya amati dengan baik. Ini lihat ya, jadi saya banyak sekali belajar dari buku ini selain buku-buku yang lain. Nah, ini semuanya lah isi daripada buku tersebut ya. Di selamat jalan Mas Pinky dan seluruh keluarga juga agar tabah yang ditinggalkannya ya. Ini adalah kenang-kenangan saya dari Pak Pinky. Ini saya waktu itu saya nggak minta tanda tangannya ya. Buku ini oke. Nah, buku selanjutnya adalah Plumbing adalah ini ya. Standard Plumbing Engineering Design. Jadi buku ini juga saya pakai ya untuk merancang atau melihat dari bukunya nih banyak yang saya tandain nih ya, jadi tandain dan buku ini saya di-compare dengan punya Pak Pinky, Pak Bambang itu mirip ya, sama ya. Jadi kalau saya kurang ngerti bahasa Inggrisnya balik ke sana ke bukunya Mas Pinky. Oke, nah ini isinya buku-bukunya ini ya. Standard Plumbing Engineering Design. Ini bukunya. Ini yang apa sih yang saya tandain nih? Kok saya tandain, saya gedein ya biar udah gedein ya. Oke, gedein lagi. Standard for plumbing material. Nah, ya. Tentunya standarnya ini Pak Pinky juga sama ya ininya. Jadi ini yang saya tanda-tandain ya. Oke, kemudian ambil lagi yang ini. Apa ini? Nih. Standar. Ini mengenai apa ya? Coba kita lihat. Facility ini buat handicap ya. Karena waktu itu kita harus menyiapkan toilet handicap, kita ambil standar dan di tempat Pak Pinky juga ada ya. Jadi kalau kita nggak ngerti di sini, saya buka punya Pak Pinky, cocokin ya, ini juga nih. At least ya, dalamnya 1,5 meter itu kan toilet buat handicap. Ini semua saya tanda-tandain lah kalau yang saya perlu. Nah, hotel closet for employee in business occupancy. Nah ini kan number of lavatory-nya, number employee-nya, jadi jumlah. Ya kalau bapak karyawannya banyak, ya toiletnya banyak juga ya. Jadi ini one additional water closet for each 40 employee in excess of 190 ya. Jadi ada kalau lebih dari 40 ada di sini nambah satu kloset ya. Ini ada female, ada male kalau nggak salah ya. Oke. Saya bukan untuk mendesain plumbing, tapi saya untuk mereview dan memeriksa di tempat kita ya. The water arena for occupant in assembly occupancy ada replace. Ya, jadi worship itu gereja atau alat tempat ibadah atau sekolah ya.
Ini saya tandain apa lagi nih? Oh yang urusannya dengan, jadi jangan lupa saya bukan desainer. Ini size of strap ya, jadi jenis besarannya size strapnya, minimum size strap of various plumbing fixtures. Jadi semua trapnya harus standar. Kalau nggak standar nanti air fan-nya nggak keluar ya, nggak sesuai. Itu yang mengakibatkan back pressure dan balik ya. Ada siphon effect. Nah ini apa ini? Nah ini sih contoh gambar ya mengenai di tempatnya Pak Pinky juga ada. Nah, tuh, the pressure adjusting valve should be adjusted to provide a static pressure of 25 psi ya. 1,7 kilo ya, jangan lebih. Dan top of downfield riser. Sebab kita tahu bahwa tekanan kerja alat plumbing itu kan 0,8 sampai 1,2 ya, apalagi ini. Ya, ini contoh-contoh yang saya tandain ya, tabel-tabel hampir semua ini. Ini buku-buku plumbing lah, common pipe offset, kemudian kayak ini flow in water supply piping. Saya kan sering dapat kendala umpamanya airnya kurang stabil ya di kloset yang paling ujung atau di shower yang paling ujung. Nah, saya nyocokinnya di sini apakah benar nggak, lihat gambar didesain oleh konsultan, terus dicek yang terpasang, kadang-kadang didesain konsultannya benar, tapi dipasang oleh kontraktornya kadang-kadang juga tidak sesuai ya. Saya nggak tahu, mungkin yang ambil untung lah biasa. Karena jarang orang lihat, apalagi kalau dia ada atas ceiling ya. Ini di buku plumbing semuanya. Oke. Nah, ini tabel-tabel seperti yang ada tadi di Pak Pinky sama ya. Oh, ini semua mungkin ini lebih banyak ya tabelnya dari semua jenis pipa, koper, terus yang lain-lain ya. Oke. Ini apa nih? Satu lagi apa nih? Ini tabel demand load factors. Nah ini mengenai demand load factors ya. Ini load sign, cold, hot, ya, flush tank. Ini apa nilai daripada fixture unit ya. Juga kita harus. Nah ini kalau kita mau berapa flow-nya, nah, di sini dicek. Fixture unitnya number-nya berapa, naik ke atas nanti GPM-nya berapa. Tentu nanti pipanya di size pipe-nya di tabel yang kayak tabel kayak gini ya. Oke, dengan friksi yang kita tentukan tentunya. Hot water supply ada, ini saya apalagi ini saya tandain nih. Oh ini. Nah ini buat drainage unit fixtures-nya. Drainage-nya juga ada numbers of fixtures-nya, fixture unit. Itu kita menentukan besaran pipa atau ya, besaran pipanya nanti lihat di tab. Oke. Ini salah satu buku standar plumbing design, engineering design. Nah, ini memang buat desain. Tapi saya tidak tidak peruntukan untuk mendesain karena saya bukan desainer ya. Saya kalau udah desainer banyaklah MEP itu kadang-kadang sampai berebutan ya, banting-banting harga itu yang menurut sampai banting-banting harga ya, bersaingnya ketat. Nggak tahu sekarang masih nggak. Bukan zamannya Pak Dik Arnan dulu ya. Buku selanjutnya masih sama, ini mengenai plumbing juga ya. Plumbing Engineering Design Handbook, ini dari ASPE, American Society Plumbing Engineer. Kebetulan waktu itu saya member juga ya. Ini buku fundamental, ada 4 series ya, 1 dan 40 hard copy, sedangkan yang 2-3 tuh soft copy. Nah ini ada semuanya. Nah ini dia bukunya. Oke, Plumbing Engineering Design Handbook. Ya ini fundamental, isinya apa aja nih? Wah sampai keropos ini. Oke ini ASPE American Society Plumbing Engineer. Nah
ini isinya yang pertama ini fundamental plumbing. Ya, ini fundamental plumbing, coba giliin sedikit. Ini kan fundamental plumbing yang pertama, kemudian isinya formula, terus plumbing system yang kedua itu yang kedua adanya di soft copy, yang ketiga ada soft copy, yang keempat plumbing component and equipment ya. Ini semua isinya. Oke, kita lihat ya. Nah, tadi kan udah lihat ya. Yang nomor 1 tuh isinya apa aja sih? Corrosion, energy resources, conservation, plumbing and people for disability. Ya. Ini isinya, ya. Semuanya isinya. Oh, ini gambar tabel-tabelnya, figurnya ya. Karena di buku ini ada contoh gambarnya ya. Kalau di tadi yang desain tadi nggak, itu hanya banyakkan, selebihnya banyakkan itu. Nah ini formulanya ya untuk lengkap ya. Nah ini gambar simbol ya, kita sebagai engineer juga harus bisa membaca gambar ya, gambar engineering ya, ada gambar simbol pipa, listrik segala macam. Nah ini commonly used plumbing abbreviation ya, yang biasa dipakai singkatan ya di dalam istilah plumbing ya, di sini. Gallon per day, liter per menit, gallon per menit. Ini semua istilah-istilah. Nah, ini kita mulai plumbing akronim tadi kan CDA, Copper Development. Nah, ini tabel-tabel apa nih? SI unit, oh ini conversion ya. Ini conversion SI unit yang ada di buku tersebut ya. Ini kayaknya panas. Oke. Ini tabel suhu ya, konversi suhu ke Celsius ke Fahrenheit ya. Nah, sekarang sih lihat aja di komputer, di Google bisa langsung ya. Nah ini semuanya standar by kategori, standar material yang dipakai, standarnya pakai apa. Isinya ya. Nah, ada plumbing cost estimation. Kayaknya kekencengan nih. Oke, plumbing cost estimate. Nanti juga ada bukunya ya mengenai estimasinya. Ini semuanya time complete 100 join. Nah, jadi ada tabelnya ya, ngomplitinnya sambungan 100 sambungan itu berapa jam. Nah, di sini ada semuanya ya. Jadi ada ketahuan kalau kontraktor malas, ketahuan kerjain pekerjaannya diperlambat beraturan. Nah, ini ada standar-standar waktunya. Ini job preparation, drawing, bagaimana ini ya. Plumbing people with disability. Nah, ini gambarnya. Ya, ini juga penting kita ketahui, walaupun kemarin di gambar arsitek ada ya, buku arsitek ya. Nah, ini ya. Ini oke. Ini arsitek yang bikin ruangannya, kita yang masang alat plumbingnya, sama pipingnya, arrangementnya ya. Oke. Energy and research consider plumbing. Ya, ini sih buat alat-alat plumbing yang memang hemat air ya. Nah, di sini ada. Oke, apa lagi ya? Ini sistem seismic protection ya, kalau buat gempa apa yang harus di pipanya, ya, model apa, hangernya atau supportnya ya. Nah, ini
cara masang vibration isolated floor mounted. Ya. Standar-standarnya mengenai isolator ya, buat pompa atau pipa yang besar-besar. Ya, ini contohnya ya, ini yang terjadi biasa vibrationnya ada di sini ya. Apa yang disupport, yang di mana, kemudian di sini foundation, ya, joint type, ini semuanya ya. Oke, ini model-model support. Ya. Kira-kira kita benar nggak? Umumnya benar sih ya. Ini tergantung daripada building inspector ya. Pengawas bangunannya ya. Tentunya kalau ada konsultan pengawas, tapi sekarang kan pemilik bangunan malas tuh, nggak mau bayar konsultan pengawas, jadi gambar dikasih, udah selesai. Mereka cuma bikin gambar, mungkin sekali-sekali lah datang untuk mengawasi, sisanya diawasi oleh orang dalam. Ini yang udah digaji sama engineer ya, sama owners. Ini acoustic plumbing system. Mengenai noise, biasanya noise itu datangnya dari mana? Ya, dari kavitasi atau dari back pressure. Ya, itu ada cara-caranya gimana kita mengurangi noise ada di sini. Oke. Ini sama nih kan. Oke, ini plumbing yang ke-1. Ini mengenai fundamental. Oke, basic value engineering buat menghitung ulang sebuah project nilainya benar apa enggak, kegedean enggak ada. Value engineering consultant project information checklist, ada checklistnya. Oke, ini value engineering consultant. Oke. Ini mengenai value engineering saya begitu ini kerjaannya finance sama yang ngurusin BQ ya. Oke, itu yang mengenai ya, plumbing engineering design. Dan buku ini fundamental plumbing engineering dari aspek volume pertama. Oke, nanti kita ambil lagi cari yang nah, ini ada volume keempat. Ya, ini volume keempat. Nah, ini plumbing engineering design and book dari ASPE. Keempat itu isinya plumbing komponen and equipment, jadi alat-alat plumbing dan peralatan lainnya ya, mungkin jenis pipanya, apanya, ini ada di sini semuanya. Wah, ini bukunya banyak ya. Oke, plumbing fixtures. Nah, plumbing fixture apa aja? Toiletnya ada jenisnya macam-macam ya. Nah, ini bahannya dari apa, cara masangnya gimana ya. Oke. Floor hings ya. Jadi saya selalu nyocok-cocokin shop drawingnya dari kontraktor, kira-kira sama nggak ya, sesuai nggak dengan apa yang dibilang standarnya dia ya. Pakai standar kan ada kan, yang pakai British Standard, SNI atau BS ya, JIS ya, DN ya, DIN. Ini juga tabel-tabel. Nah, ini kan lihat nih ya. Dia dipakai ini ini coba kita gedein ya biar kita bisa baca. Oke.
Minimum Number Required Plumbing Fixture, IPC ya, International Plumbing Code yang kemarin saya kasih lihat ya. Ini udah pengen ngikutin ini, California nih. Ya, International Plumbing Code, table 431. Nah ini ketahuan nih. Ya, bioskop nih, teater yang ada bidding for performance art and motion pictures. 1/125 ya, water closet and urinal. Nah, lihat aja nanti di SXF apa? XX1 berapa bioskop, seatnya berapa, toiletnya sama nggak? Nah, kalau toiletnya sama berarti dia compliance lah. Ini sama nih, plumbing minimum facility sama ya. Ini type occupancy, assembly community nih, jenis-jenis okupansinya ya. Rumah sakit, penjara juga ada ya. Oke. Ini balik lagi. Ini piping system. Nah, ini piping system. Tabel-tabelnya, aduh, nggak habis berapa tahun nih kalau gitu. Oke ya, jadi saya ngambil beberapa, dicek untuk memeriksa gambar-gambar yang disubmit oleh design consultant ataupun shop drawing dari kontraktor ya. Hitung-hitungannya, jenisnya, spesifikasinya itu kita periksa sebagai saya di owners engineer ya, mewakili yang punya pemilik gedung. Ini mengenai valve ya, keran apa saja, namanya, fungsinya, dipakainya di mana, ini ada di sini semuanya. Oke. Ini mengenai pompa ya. Pompa ada axial, ada volute, ada sentrifuga, ada duplex, simplex, multi-stage. Ya, gunanya buat apa? Submersible, sampit. Oke, ini banyak macamnya. Ini apa ini? Oke. Ini semua tabel-tabel, hanger dan support ya. Ini juga yang sering saya periksa karena banyak sekali instalasi yang umpamanya supportnya kurang gitu sehingga dia nggak straight, kemudian dia tidak slope-nya nggak betul ya. Nah itu menjadi karena nanti itu akan nggak lancar dan mungkin luber nanti ya. Ini tipe-tipe jenis support ya. Dan supportnya kira-kira benar nggak yang ada, atau dia create sendiri ya. Kita harus compliance terhadap apa yang ada di textbook ya. Karena mereka bekerja berdasarkan standar ini, tabel-tabel tadi ya. Ini vibration pad, vibration insulation, ada modelnya pad, spring, cross control connection ya. Ini kalau kita masang T atau apa gitu kan harus gimana. Ini ada contoh. Kalau ada yang nggak boleh apa tuh ya. Nantilah kita lihat lagi. Oke. Ini keempat ya, ini tabel-tabel semuanya. Oke, itu nah, ini sink. Ini apa lagi nih? Ini semuanya mengenai plumbing fixtures dan equipment, ini indeks ya. Indeks ini oke. Nah ini ya, Plumbing Engineering Handbook yang urusannya dengan plumbing. Ya mungkin ada satu lagi dah ya. Sebelum kita nanti ke buku plumbing yang lain. Plumbing ada banyak deh.
Plumbingnya ada banyak, kita cari dulu yang yang praktikal. Nah, ini ya. Oke, ini namanya Practical Plumbing Design Guide. Nah, ini siapa yang ngarang nih? Church, ini terkenal juga. Tadi kayaknya Church ya, yang desain plumbing yang biru tadi. Oke. Nah, ini buku terakhir ya mengenai plumbing hari ini. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya. Ada beberapa lagi plumbing lain ya. Oke. Ini Practical Plumbing Design Guide. Practical Plumbing Design Guide. Nah, ini isinya, ini sih kayak ketikan ya. Kayaknya ngetiknya kayak pakai ini. Ini kalau dicek sama ini nih, ahli forensik nih. Tahun berapa dia bisa tahu nih Pak Rismon nih. Ahli forensik kita ya. Rismon Sianipar. Ini kenapa nih nggak mau? Sajemnya ini isi-isinya. Ini list of table-nya, tabel-tabelnya ya. Ini semuanya mengenai apa nih? Design guide ya. Nah, ini buat kalau kita ngedesain, ini apa praktikalnya, apa yang harus dicek, yang harus dikerjain. Nah, ini tabelnya. Ini cutter flow pipe flow chart ya. Jadi nentuin besaran pipa dan velocity dan friksi ya. Dannya dari plumbing feature berapa galon nanti kita tentuin di sini ya. Ada kita mau pakai frictionnya berapa. Kita pakai standarnya, kemudian galon per menitnya berapa, nanti di situ bisa tentuin besaran pipanya. Nah, tentunya nanti dihitung juga friction loss-nya, sehingga mungkin pipanya harus dibesar satu size atau gimana, nanti tergantung daripada hitung-hitungan hidroliknya ya. Ini si bukunya. Yang ada illustratednya ada juga. Nanti di episode yang lain ya kita ngomongin mengenai ada pedoman dan kayak yang kemarin ya building code yang ada ilustrasinya. Ini sih semuanya cara-cara kita mendesain, apa yang mesti dicek, apa yang mesti dikerjain oleh si namanya nih si James Church PE Professional Engineer. Nah, ini jumlah plumbing fixtures ya terhadap besaran pipa. Nah, ini tabelnya sama juga mengenai plumbing fixture jumlahnya nih ya. Demand GPM, load water supply fixtures unit. Nah, ini kalau paling kecil kan nih 5 GPM buat 6 fixture unit. Nah, 5 GPM itu nyari berapa pipanya, load water supply. Nah, nanti tabel-tabelnya sini. Ini untuk mempermudah desainer ya. Oke. Ini semuanya mengenai step-stepnya mendesain. Ini apa nih? Table factor for sizing house pump, menentukan besarnya pompa, apartemen, hotel and club, hospital, school, office building umpamanya nomor fixturesnya 1 sampai 25. Kan office building GPM per fixturesnya antara 3 sampai
0,2 GPM ya, per fixtures. Minimum pump capacity-nya ada di kanan. Ya, jadi nanti dihitung number fixtures-nya. Nah, kemudian dapat GPM per fixtures-nya. Nanti ini pompanya. Tapi nanti ini tetap harus dihitung. Ini buat cek ya, buat cek. Nah, ini juga ada ininya. Volume in horizontal hydropneumatic pressure ya. Sama buat ngecek. Nah, ini semua tabel-tabel. Ya, selain buku ini tadi buku Mas Pinky juga kita cek ya, kita cocokin lah ya. Ini juga nih tabel-tabelnya banyak nih. Fixtures unitnya nomor berapa ya, public lavatory, simbolnya. Oh, ini lengkap ya tabelnya, gampang banget nih. Saya pakai juga ini untuk memeriksa kalau ada perkembangan di hotel. Kadang-kadang apalagi pada jam-jam sibuk lagi mandi, jam-jam sibuk lagi orang pulang ya, orang mandi kadang-kadang komplain tekanannya kecil, tiba-tiba air panasnya lebih panas daripada udah disetnya. Nah itu kadang-kadang kita periksa apakah pipa terpasang atau flow terpasang sesuai dengan desainnya. Nah, tugasnya ini buat itu ya. Jadi kita tidak mendesain, saya untuk memeriksa, mencari solusi kenapa, apakah dari desain, apa dari instalasi yang salah sehingga ada perancangan yang tidak sesuai. Oke, ini orangnya nih. About the outer. Oke, ini buku mengenai plumbing ya. Nanti episode lagi kita lanjut ya. Juga masih dengan plumbing, tapi mungkin mengenai ada dari code ya, code yang lain, kemudian ada ilustrasi-ilustrasi, dan kemudian ada buku mengenai menghitungnya, tapi pedomannya dari sana ya. Dan itu dipakai juga kalau kita ada fit out, ada apa, kita selalu pakai itu. Mungkin itu saja ya episode monolog pada saat ini ya, dan kita ucapkan sekali lagi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Mas Pinky ya, dan semoga beliau diterima di Allah, sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat jalan Mas Sofyan. Semoga Mas Sofyan lebih tenang sekarang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.